Ada dua hal yang harus dilihat dalam perspektif konstitusi. Kalau gugatan di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu oleh Undang-Undang Dasar 1945, salah satu dari tugas yang penting itu adalah menyelesaikan sengketa pemilu. Jadi kalau dalam hal ini kemudian pemerintah menjadi kambing hitamnya, itu yang harus dipertanyakan terhadap pemahaman demokrasi. Karena kita tahu bahwa undang-undang itu menjelaskan bahwa penyelenggara pemilu itu dilaksanakan oleh sebuah lembaga negara yang namanya KPU independen. Jadi logika apa yang dipakai? Karena itulah saya bilang kalau gugatan pemilu Pilpres itu kemudian yang dibicarakan bansos, malu-maluin. Begitu tingginya itu Mahkamah Konstitusi dan demokrasi kita yang luar biasa. Tadi disebutkan oleh Dr. Andreas itu, luar biasa kan orang memberikan tanggapan. Suksesnya pemilu hari ini dibuktikan dengan berapa banyak puluhan kepala negara-negara hebat di dunia ini menelpon langsung kepada presiden terpilih. Apa yang mau dibicarakan? Persoalan apa? Kalau sampai hari ini kita masih membicarakan tentang adanya anak presiden kemudian ikut serta dalam kontestasi sebagai wakil presiden. Kemudian itu menjadi nilai nepotisme dan lain-lain. Besok tidak boleh anak Mega menjadi calon presiden. Siapa bilang? Apakah besok anak Gus Dur tidak boleh jadi calon presiden? Apakah besok anak Susilo Bambang Yudhoyono tidak boleh jadi presiden, calon presiden? Ali beda Ali. Ada masalah kalau apa? Anaknya Ibu Mega atau anaknya Gus Dur, dia tidak ada dalam posisi sebagai presiden saat ini. Jadi orang kalau Dr. Andreas bicara dengan kekuasaan yang manipulasi kekuasaan yang dimiliki oleh orang yang berkuasa saat itu untuk memberikan kemenangan, memberikan hak privilege khusus pada ya sekarang ya kalau kita lihat ya yang dicalonkan itu gitu. Apakah proses itu dengan kepresnya? Itu yang kita maksudkan. Apakah proses itu dengan kepres atau apakah privilege itu dengan kewenangan presiden? Tidak. Prosesnya proses yang dilakukan proses mahkamah, bukan? Itu yang sedang di dalam pembuktian. Justru itu dalam pembuktian sekarang, gugatan sekarang. Kalau gugatan itu dalam rangka memperbaiki sistem pemilu, saya setuju. Justru itu Ali. Ketua Mahkamah Konstitusi adalah kerabat dekat presiden. Jadi ini justru itu yang sedang dalam perbaikan. Historis dua orangnya. Iya makanya. Justru itu sedang dalam gugatan ini. Gimana masalahnya? Tidak ada sengketa proses terhadap apa proses coba persoalannya? Karena pemilu itu bukan hanya soal menghitung. Mereka sudah bukan hanya soal menghitung kanun, tapi bagaimana suatu proses itu berjalan. Semua orang di Republik ini tahu nanti setelah 1-3 kala baru kalian bicara tentang gugatan prasyarat dan lain-lain. Itu logika apa dipakai itu? Menggugat SKKPU proses demokrasi apa itu? Tidak dilakukan berarti kalian menerima.